Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Fikih serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran daring ini. Di sini saya Rumaiza Sofia NIM 025 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi ini. Tema yang kita bahas adalah studi fikih dengan pendekatan psikologis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu Meli Uliawati, NIM 018, dan Tika Isna Febrianti, NIM 031. Psikologis adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk merujuk bentukan halus dalam diri manusia yang tidak terlihat dan hanya dapat dirasakan. Dalam Hasanah Dunia Keilmuan Islam atau Insider, psikologis dibahas dan diposisikan sebagai suatu ilmu yang luas ruang lingkupnya dalam konteks sistem kerohanian yang memiliki hubungan vertikal dengan Allah sebagai Tuhannya. Dalam hal ini, pola hubungan bersifat secara langsung yang hanya dibatasi oleh tingkat ketebalan iman. Psikologis Islam dan studi fikih. Objek formal telaah psikologis adalah manusia dan objek materialnya adalah tingkah laku manusia. Psikologi Islam memandang bahwa manusia selalu dalam proses berhubungan dengan alam manusia dan Tuhan. Pendekatan psikologis memiliki tugas untuk menginterpretasi bagaimana manusia itu beragama dan mendalami agama Islam itu tidak hanya berkutat dalam masalah pribadi atau individu-individu saja, namun mengulas juga tentang sentimen-sentimen individu dan kelompok dengan berbagai dinamikanya. Fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah. Dengan adanya ilmu fikih, manusia dapat mengetahui hukum-hukum Allah atas perbuatan mukallaf, baik itu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Karakteristik dasar pendekatan psikologis. Berbagai gejala yang muncul dianalisis berdasarkan logika yang dekat dengan fenomena tersebut. Terdapat beberapa pendekatan agama dalam aspek psikologis, antara lain 1. Pendekatan struktural, yaitu pendekatan bertujuan untuk mempelajari pengalaman seseorang berdasarkan tingkatan atau kategori tertentu. Kedua, pendekatan fungsional, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari bagaimana agama dapat berfungsi atau berpengaruh terhadap tingkah laku hidup individu dalam kehidupannya. Ketiga, pendekatan psikoanalisis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan tentang pengaruh agama dalam kepribadian seseorang dan hubungannya dengan penyakit-penyakit jiwa. Untuk memperoleh informasi mengenai hal dimaksud, maka cara yang ditempuh adalah mengumpulkan dokumen pribadi orang. Dokumen tersebut mungkin berupa autobiografi, tulisan, ataupun catatan-catatan yang dibuatnya. Dalam penerapannya, dokumen pribadi ini dilakukan dengan berbagai cara atau teknik-teknik tertentu. Di antara yang digunakan adalah 1. Teknik nomotatik, 2. Teknik analisis nilai, 3. Teknik ideografi, 4. Teknik penilaian terhadap sikap. Kritik terhadap pendekatan psikologi Barat. Para ilmuwan muslim terdahulu sesungguhnya memiliki andil yang sangat besar dalam mengembangkan kajian tentang kejiwaan. Ironisnya, peranan mereka dalam memajukan dan mengembangkan ilmu kejiwaan tersebut tidak mendapatkan perhatian yang selayaknya dari para pakar sejarah psikologi modern sepanjang sejarah. Umumnya, mereka yang berasal dari Barat memulai kajian psikologi pada kaum pemikir Yunani, terutama Plato dan Aristoteles. Jika para sejarawan
psikologi dari barat tersebut justru diikuti oleh para pakar psikologi Arab kontemporer. Mereka yang mempelajari berbagai manuskrip sejarah psikologi di banyak universitas sama sekali tidak melirik peranan para ilmuwan muslim. Penghargaan terhadap andil mereka justru datang para sejarawan filsafat Islam, baik yang berasal dari Arab sendiri maupun Arab. Mereka menginformasikan kepada kita sejumlah ikhtisar resume yang bermanfaat tentang pandangan para ilmuwan muslim terdahulu yang dalam bidang psikologi. Terima kasih.